Oke, Shalom. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini kita masuk di seri keempat tentang Injil. Kemarin seri ketiga kita sudah belajar tentang dibenarkan di hadapan Allah. Ya, di Roma 3 ayat 20 dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau dibenarkan itu artinya kita dianggap benar oleh Tuhan, kita dianggap sempurna, kita dianggap tidak bercacat, tidak ada noda, celah. Tapi gak mungkin, ya. Ayat 20 dikatakan sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Taurat ini pasti berhubungan dengan perbuatan baik dan ketaatan. Jadi manusia nggak mungkin dibenarkan karena ketaatannya, karena perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, ketaatan, dan segala macam moral tidak menyelamatkan. Ya. Jadi satu-satunya kita bisa dibenarkan yaitu di ayat 22 dikatakan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ayat 24 dikatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan, ya, kalau di Alkitab sering ditulis bahwa kita dibenarkan itu bukan karena ketaatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Itu semua karena ketaatan Yesus. Ya, jadi Dia adalah Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia lakukan, dia taati, dia kerjakan semua perintah-perintah Bapaknya yang tertulis di perjanjian lama dengan sempurna. Taurat dia kerjakan semua dengan sempurna. Itulah yang menjadi kebenaran kita, karena dia lakukan semuanya itu untuk kita manusia berdosa. Kita nggak bisa, karena kita berdosa kita nggak bisa melakukan hukum-hukum Tuhan, kita nggak bisa melakukan firman-firman Tuhan dengan sempurna karena kita berdosa. Ya. Semuanya karena kasih karunia. Dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, karena kasih karunia. Di Roma 6 dikatakan ayat 15, Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Jawabannya sekali-kali tidak. Firman Tuhan bilang. Jadi kalau Anda merasa Anda hidup di bawah kasih karunia karena kita menikmati kasih karunia, apakah itu menjadikan kita bebas untuk melakukan dosa? Jelas di Roma 6 ini dikatakan sekali-kali tidak. Ya. Kalau Anda bisa beranggapan seperti itu berarti artinya Anda menanggapi Injil secara salah. Anda tidak mengerti kasih karunia, artinya Anda nggak pernah menerima, sebetulnya Anda nggak pernah menerima kasih karunia itu sama sekali, gitu. Ya, jadi Dia turun ke dunia dalam rupa manusia, dia lakukan semua perintah Bapaknya dengan sempurna untuk kita. Seharusnya kita yang melakukan perintah Allah dengan sempurna, tapi kita nggak mampu. Dia lakukan semuanya sampai pada waktu yang ditentukan dia masuk ke Yerusalem. Dia dihianati, ditangkap, dihina, disiksa, disalibkan, ya. Dia ambil cawan murka Bapaknya,
dia ditikam dan diremukan oleh Bapaknya untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Ya, dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda bahwa pembayaran yang dia lakukan, penebusan sempurna, diterima oleh Bapa. Karena kita berdosa kepada Bapa, kita bukan berdosa pada setan, jadi dia harus bayar semuanya ke Bapaknya sendiri. Dia bayar itu dengan sempurna, dan kebangkitannya sebagai tanda bahwa dia adalah anak Allah. Dia bukan penjahat biasa yang mati di salib, dikuburan, nggak pernah bangkit. Dia bukan penjahat biasa, dia anak Allah. Ya, kebangkitannya itu sangat penting. Itu lambang kemenangan bagi kita orang berdosa, sehingga kita yang berdosa, kita bertobat, percaya Injil, kita diselamatkan dan bisa masuk surga hanya dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Itu sudah kita bahas kemarin. Jadi saya akan masuk ke pembahasan kematian dan kebangkitan Yesus pada waktu yang ditentukan. Roma 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, ingat ya, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, dosa, orang-orang berdosa, penjahat-penjahat. Ya. Kalau dosa itu sudah sangat populer, ya, sudah sangat terkenal, mungkin kita kalau dibilang kita berdosa, kita akan cengengesan. Ya. Mungkin kita akan ganti dengan penjahat atau pengkhianat, ya, supaya lebih kaget gitu sedikit. Ya, tapi memang itu artinya dosa itu, ya itu kita mengkhianati Tuhan, kita menjahati Tuhan. Di Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi Yesus Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, untuk orang-orang yang berdosa. Tahukah Anda, ketika kita berdosa, kita itu bersalah, mengkhianati Allah yang sempurna, Allah yang baik, Allah yang kudus, pencipta alam semesta, Allah yang adil, benar, dan banyak lagi atribut-atribut Dia. Maka kita di Injil ini kita akan belajar banyak tentang sifat-sifat Tuhan, atribut Tuhan. Jadi kita harus tahu, ya, dan kita harus tahu bahwa kita berdosa itu kita melawan Allah yang sempurna, yang baik, kudus, benar, adil. Itu yang sifat-sifat yang paling pentingnya itu. Masih banyak lagi sifat-sifat yang lain, tapi kita belajar yang penting. Jadi kita harus tahu ketika kita berdosa, kita melawan Allah pencipta alam semesta. Ya. Banyak orang Kristen ngerti apa sifat-sifat Tuhan, mereka tahu Allah itu baik, ya, Allah itu adil, kudus, kasih,
Tapi kira-kira Anda tahu nggak sih artinya itu semua? Gitu loh. Ya. Di Roma 3, ya, Roma 3 ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini Roma 3 ini, ya, kira-kira dari ayat 9 sampai ayat 18 ini menceritakan tentang kejahatan manusia. Jadi Paulus ini menulis 3 pasal di surat Roma untuk mengulas tentang dosa. Bayangkan sampai 3 pasal. Di ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, kalau kita lihat teks Indonesia ini kurang tepat terjemahannya. Kalau di teks Inggris dikatakan Roma 3 ayat 11, no one understand, no one seeks for God, no one understand, no one seeks for God. Jadi nggak ada satupun yang mengerti, nggak ada satupun yang mencari Tuhan. Kalau di teks Indonesia tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tapi di teks Inggris tidak ada satupun yang mengerti. Jadi nggak ada satupun yang mengerti Tuhan, gitu. Makanya pertanyaannya, Anda tahu Tuhan itu baik, adil, kudus, benar, sempurna, kasih. Tapi Anda ngerti nggak? Gitu. Ya. Atau jangan-jangan kalau Anda nggak ngerti, berarti itu keadaan Anda sebelum Anda belum lahir baru. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Jadi saya ngomong berdasarkan firman Tuhan. No one understand. Ya. Banyak orang Kristen ngomong Tuhan itu baik. Iya, Tuhan baik, betul. Dia baik. Dia menciptakan matahari untuk menyinari orang yang percaya dan tidak percaya. Dia memberikan berkat secara umum. Dia baik. Tapi Anda tahu nggak kenapa Tuhan itu disebut baik? Tuhan disebut baik karena dia membenci kejahatan. Ya. Manusia nggak bisa disebut baik karena manusia jahat. Roma 3 ayat 25, bukan saya ngomong. Ya. Jadi kalau Allah itu disebut baik karena dia membenci kejahatan, sedangkan manusia jahat, otomatis dia membenci manusia. Maka di Mazmur 7 dikatakan Allah murka setiap hari. Gitu. Jadi Anda mesti ingat, dosa kita itu melawan semua sifat-sifat Tuhan. Dosa kita itu melawan kebaikannya, dosa kita itu melawan kekudusannya, dosa kita itu melawan kebenarannya, dosa kita melawan keadilannya. Dia murka. Jadi di seri dosa saya selalu bilang, di akhir saya selalu bilang, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri Anda mengenai dosa-dosa Anda. Apa dia sudah mengerjakan sesuatu untuk dosa-dosa? Secara umum dia sudah mengerjakan sesuatu, dia mengutus anaknya. Tapi di dalam kita, apakah dia sudah mengerjakan sesuatu di dalam kita untuk dosa-dosa kita? Ya. Sama, saya juga setiap hari saya selalu menguji diri saya selalu bertanya, apa dia sudah melakukan sesuatu dalam diri saya untuk dosa-dosa saya? Apa saya sudah mengasihi apa yang dia kasih? Apa saya sudah membenci apa yang dia benci? Itu semua harus kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Jadi dosa kita itu melawan semua sifat-sifat Tuhan. Itu sangat fatal. Sangat fatal. Ya. Satu-satunya obat ketika dia mengutus satu-satunya anak yang dia kasih,
mati di Kalvari, mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Itu satu-satunya obat. Ya. Kalau di Matius 26 dikatakan, Matius 26 ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, 2 kali dia mengulang doanya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 2 kali dia berdoa seperti ini. Itu artinya sangat penting. Ya. Yesus itu kalau berdoa, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bandingkan dengan doa-doa orang Kristen zaman sekarang. Ya. Tuhan harus melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi beda. Zaman sekarang Tuhan tergila-gila sama orang Kristen menurut mereka, mungkin gitu ya. Sudah berubah. Tapi kalau Yesus berdoa itu, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 2 kali. Ya. Cawan ini menunjuk pada apa? Cawan ini menunjuk pada murka Bapaknya. Dia melihat semuanya. Ketika dia megang cawan itu, dia melihat murka Tuhan. Dia melihat apa yang akan terjadi sama dia di Kalvari. Maka di Injil Lukas dikatakan keringatnya seperti titik darah, sampai malaikat itu turun untuk menguatkan dia. Saking parahnya dosa kita. Ya. Kalau Allah itu baik, Dia memuji kejahatan, Dia memuji manusia. Tapi karena Dia kasih, Dia harus berbuat sesuatu. Apa yang Dia lakukan untuk manusia, supaya dia tetap dikatakan baik. Ya, tapi apa yang harus dia lakukan itu? Supaya dia tetap dikatakan kasih, tetap dikatakan baik, tetapi dia membenci manusia. Ya. Harus ada yang membayar semua itu. Bagaimana dia meredam murkanya, supaya murkanya itu menjadi kedamaian. Tapi dia tetap harus tidak boleh melanggar sifat-sifatnya sendiri. Dia baik, dia membenci yang jahat. Bagaimana dia mengatasi manusia yang jahat supaya dia tetap disebut baik dan tidak melanggar sifatnya sendiri. Dia murka, cawan murka. Dia adil, dia disebut hakim yang adil. Hakim yang adil harus menghukum orang yang bersalah. Gimana dia tetap bisa dikatakan adil tanpa menghukum manusia? Ya, karena ini sudah menit ke-19. Gak apa-apa, saya lanjutkan sebentar ya. Bagaimana dia tetap dikatakan adil, gimana dia tidak melanggar sifatnya sendiri, tapi tidak menghukum manusia. Di Keluaran 34 dikatakan Tuhan Allah penyayang
pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dia penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini kan seperti kontradiksi. Dia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, tapi dia panjang sabar, dia berlimpah kasih setianya, tapi dia nggak akan membebaskan, sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, sedangkan kita semua bersalah. Gimana caranya? Di ayat 9 Musa mengatakan, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalan kira-kira Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Bagaimana Allah mengampuni tanpa menghukum? Satu-satunya cara ya Injil itu. Dia mengutus anaknya sendiri untuk mengambil semuanya itu, untuk menjalani semuanya itu, untuk menanggung semuanya itu untuk kita manusia. Ya. Dia Allah yang adil, hakim yang adil, hakim yang baik, tapi dia juga hakim yang kasih. Ya. Dia kudus, gak bisa bersatu dengan dosa, tidak ada yang seperti dia. Dia sempurna. Bagaimana dia mengatasi semua sifat-sifatnya itu tanpa menyangkal dirinya sendiri, tapi tanpa menghukum. Manusia. Ya. Saya akan bahas ini di seri selanjutnya. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.